Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Guru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas tentang fotosintesis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Belum. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya ice breaking terlebih dahulu sehingga kalian bisa lebih semangat lagi. Boleh berdiri semuanya, anak-anak. Nah, jadi ice breaking kali ini kalian harus berpasangan. Silakan cari pasangannya. Dua. Lalu nanti orang yang satu itu nanti tangannya gini. Orang yang satu lagi itu gini. Nah, jadi nanti kalau ibu bilang tangkap, nanti tangkap jarinya teman yang gini ya. Ya, mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Oke. Tunggu, Ibu. Sebentar. Jangan dimepetin dulu. Ini. Ya. Oke, terus nanti kalau ibu bilang menjauh, nanti menjauh. Kalau ibu bilang tangkap, tangkap ya. Ya. Menjauh aku menghindari. Ya. 1, 2, 3. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, sudah cukup. Kita mulai pembelajarannya. Sebelum itu ibu punya video dulu. Kali ini kita akan membahas salah satu topik Silakan disimak. yaitu gaul hidup hewan. Yuk, simak sampai selesai. Oh ya, bagi sobat akan menambah wawasan dan pengetahuan sobat pelajar semua. Mulai. Ada yang tahu ini hewan apa? Gaul hidup adalah proses perkembangan makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Pada hewan, gaul hidup terbagi menjadi 2 jenis. Apa itu metamorfosis? Pada metamorfosis, setiap tahap memiliki ciri fisik. Metamorfosis ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biasanya dialami oleh golongan amfibia dan serangga. Oke, jadi metamorfosis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu contohnya yaitu seperti kupu-kupu dan juga katak. Jadi di dalam pertumbuhan dari kecil hingga dewasanya dia selalu berbeda. Ada juga ametamorfosis. Ametamorfosis itu tidak mengalami metamorfosis atau dari kecil hingga dewasa itu dia hanya berubah ukuran saja. Gitu ya. Ibu ada LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Yang sebelah kanan ibu itu kelompok 1 dan yang sebelah kiri ibu itu adalah kelompok 2 ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan mengerjakan. Ya. Maka ada kesulitan. Tidak, Bu.
Baik, waktunya sudah selesai anak-anak, silakan berkumpulkan. Di sini ibu ada media, yaitu berupa wayang yang sederhana mengenai metamorfosis kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu yang pertama adalah dia akan bertelur, atau ini kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu dewasa dia akan bertelur. Setelah telur ini menetas, dia akan menjadi ulat yang sangat gendut sekali, yang dia selalu memakan daun. Nah, ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Kepompong akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu menjadi telur, telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong lagi. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ya Bu. Lalu yang kedua, ibu punya metamorfosis kata. Yang pertama adalah kata dewasa. Kata dewasa akan bertelur, lalu dia akan berubah, telur ini akan berubah menjadi berudu. Berudu akan berubah menjadi berudu yang memiliki kaki. Lalu dia akan menjadi katak kecil. Katak ini akan menjadi dewasa, lalu dia akan bertelur lagi menjadi berudu, berudu lagi, dan juga katak kecil. Begitu ya? Ya Bu. Baik. Sebelum itu, ibu punya satu lagi untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Ini caranya adalah digunting-gunting ya, nanti lalu ditempelkan. Sudah Bu. Sudah, silakan diumumkan. Baik, mungkin cukup dulu dari Ibu. Apakah kalian sudah paham? Ada yang paham? Sudah Bu. Baik, kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, pulangnya hati-hati ya anak-anak. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar kita belajarnya lebih lancar lagi, tidak ada halangan apapun. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apakah hari ini dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Tidak. Semua paham semua ya? Keren. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai hidup rukun. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali atau mempelajari kembali materi tersebut supaya kalian itu lebih bisa mendalami hidup rukun itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada speaking dulu. Bapak minta kalian berdiri dulu ya. Oke. Itu mau. Nanti kalau Bapak bilang buka mulut tertawa 3 kali, kalian tertawa 3 kali ya. Soalnya nih, buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha.
Selanjutnya buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara, itu diam. Oh, Pak, ini mau berhasil Pak, belum berkabeh Pak. Oke, kita coba ya. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, bagus semua. Nah, jadi anak-anak, seberapa penting sih hidup rukun itu dalam kehidupan kita? Sebelumnya Bapak itu mau tanya dulu. Setelah kalian mempelajari materi hidup rukun kemarin, apakah kalian sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di sekolah atau di rumah? Sudah. Oke. Nah, jadi hidup rukun itu sangat penting ya anak-anak. Karena dengan kita hidup rukun itu, nanti kita ini bisa membantu banyak orang, kita bisa dipercaya lebih banyak orang, kita juga dihormati, dihargai. Segitu pentingnya hidup rukun anak. Dan juga hidup rukun itu ditandai dengan sikap menghargai, menghormati dan membantu toleransi antar sesama. Nah, ini yang ketiga, bagaimana ketika kalian itu sedang bertengkar, terus kalian tidak tahu untuk cara kembali itu caranya bagaimana, ada yang tahu tidak? Minta maaf. Nah, misalnya Mas Yuki sedang bertengkar dengan Mas Galang. Nah, bertengkar tentang soal rebutan jajan, itu bagaimana contohnya Mas Yuki ketika meminta maaf kepada Mas Galang? Contoh minta maafnya Pak? Ya. Galang, aku minta maaf ya udah merebut jajanmu gitu Pak. Hebat, ya. Nah, ini Bapak ada sebuah LKPD, nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan ini kelompok 1, yang sebelah kiri kelompok 2, gitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Pernah ada kesulitan? Nanti jika sudah silakan bilang ya. Iya Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, bisa disimpulkan. Nah, ini kan kalian sudah bisa mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan beberapa contoh hidup rukun itu seperti apa. Yang pertama itu, kita kalau hidup rukun itu harus saling menghormati. Yang kedua, kita tidak boleh bertengkar. Dan juga kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, Bapak sudah sebutkan contoh-contohnya dan kalian tadi juga beberapa ada yang sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, Bapak di sini ada sebuah media, bisa salah satu maju ke depan. Sini Mas Galang. Nah, nanti caranya Mas Galang silakan diputar lalu stop. Nah, nanti di gambarnya ini ditebak apakah ini memperlihatkan sedang hidup rukun atau tidak rukun, gitu. Silakan ditebak Mas Galang. Nah, ini contoh apa Mas Galang? Gambar apa Mas Galang? Bermain bersama. Oke, jadi kalau bermain bersama itu
Hidup rukun atau tidak rukun, Mas? Hidup rukun, Pak. Betul sekali. Ada yang mau nyoba lagi? Nah, jika tidak, ini Bapak ada soal lagi untuk kalian kerjakan nanti di rumah, dan untuk mengevaluasi kalian apakah sudah benar-benar paham atau belum tentang materi hidup rukun kali ini ya. Ini saya bagikan dulu. Nanti kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, Pak. Oke, sebelum itu Bapak mau tanya dulu, apakah kalian sudah benar-benar paham tentang materi hari ini yang sudah Bapak jelaskan? Sudah. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Habis ini kalian nanti bisa istirahat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kalau punya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sama-sama yang satu, di sini saya akan mempraktikkan materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu minta yang ada di meja dibersihkan terlebih dahulu, yang sekiranya tidak digunakan saat proses pembelajaran, agar lebih nyaman saat menulis, saat memperhatikan materi di depan. Oke? Sudah anak-anak? Sudah. Baik, Ibu mau tanya, materi yang minggu kemarin apakah masih ada yang ingat? Ayo. Lupa. Yang minggu kemarin itu materinya tentang metamorfosis. Masih ingat? Oh iya. Yang ada gambar kata, ada gambar kupu-kupu. Masih ingat ya anak-anak ya? Masih. Berarti kita lanjut ke materi baru. Di sini materinya tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sini Ibu mau menunjukkan sebuah gambar. Ini contoh gambar apa anak-anak? Naik motor. Di sini. Bapak polisi. Ya. Apa yang salah dalam gambar di sini? Boncengan Tidak. Nah, apa lagi? Tidak Tidak pakai pakai helm. Apa lagi? Tidak ada spion. Betul. Apa lagi ya? Belakangnya blok, Bu. Iya betul. Intinya dia melakukan pelanggaran ya anak-anak ya. Nah, sesuai dengan materi hari ini tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu termasuk contoh dari norma hukum. Norma hukum itu bisa mendapatkan sanksi yang sangat parah. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan tentang norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan yang harus ditaati atau dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kita semuanya berdiri. Bisa berdiri. Baik. Ini lagunya tentang macam-macam norma dengan nada becak ya. Karena di sini lagunya tidak bisa digunakan, kita tanpa lagu gak apa-apa ya? Iya, Bu. Baik, dimulai 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku
sesuai dengan lagu yang tadi sudah kalian nyanyikan. Nah, di situ ada macam-macamnya norma. Yang pertama tadi ada norma agama. Nah, norma agama adalah norma yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sanksinya adalah mendapatkan dosa atau hukuman di akhirat. Nah, yang selanjutnya ada norma apa anak-anak tadi? Kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari dari tata krama atau kebiasaan kita dalam bermasyarakat. Nah, sanksinya adalah dijauhi oleh lingkungan masyarakat. Dikucilkan. Betul, pintar sekali. Terus selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani setiap manusia. Nah, itu contoh sanksinya bisa dijauhi oleh orang lain, dikucilkan atau tidak dipercaya lagi. Nah, ada yang tahu contoh dari norma kesopanan? Nggak tahu sih. Kalian sebelum berangkat ke sekolah tadi apa? Salim. Betul. Terus? Salim, berpamitan. Terus kalau di sekolah ketemu guru itu gimana? Menyapa. Hormati. Betul. Nah, itu juga contoh dari tujuan pembelajaran kita anak-anak. Kalian itu mempelajari tentang norma itu biar apa sih? Biar kalian tahu apa itu norma. Kenapa kita harus mematuhi norma? Terus kenapa sih Bu kita harus mematuhi yang lebih tua? Kenapa kita harus menggunakan helm saat di jalan, mematuhi aturan agar hidup kita lebih tertata, tidak seenaknya sendiri. Baik, sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Dikerjakan ya, anak. Ibu beri waktu 5 menit. Berkelompok ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, simpulkan. Baik. Ibu mau mengajak kalian untuk bermain games, yaitu games tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian bisa ambil satu persatu, kemudian maju ke depan, diisi sesuai dengan kantung norma yang ada di depan. Oke? Biar rata. Oke, bisa maju satu persatu dari depan. Sesuaikan dengan gambar. Kalau mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan harusnya bisa ya. Ayo, maju. Ayo. Lanjut. Lanjut.
adil. Di sini mengakui kesalahan termasuk norma kesopanan. Terus membayar pajak, norma hukum, menepati janji, norma kesusilaan betul, menolong sesama. Ayo lagi. Baik, sudah semua? Dan di sini isinya betul semua. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi hari ini? Sudah. Baik. Di sini Ibu akan memberikan tugas. Aduh. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Mau. Ini tugas untuk PR di rumah. Wow. Oke. Ini. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan waktu istirahat, kita sudahi dulu belajar pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.